Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, ketemu lagi. Sudah hampir 1 minggu lebih udah nggak upload ya. Jadi kali ini kita akan membahas masih berkaitan dengan SKB CPNS untuk guru SD atau PGSD. Tapi kemarin ada yang komen masalah tolong kalau misalnya membahas SKB di mana-mana membahasnya tentang masalah pedagogik, matematika, kemudian IPA gitu ya. Tolong dong yang IPS, bahasa Indonesia juga dibahas, bahasa Inggris juga dibahas. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi PKN ya. Jadi ini materinya sebenarnya untuk PKN hampir sama seperti soal TWK, cuma nanti akan saya ringkas untuk saya sesuaikan dengan FR-FR yang ada. Oke, langsung aja teman-teman ya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Oke, kita langsung masuk ke videonya. Tapi sebelumnya kalian juga harus atur dulu untuk nanti supaya nggak komen lagi masalah ngeblur lah ataupun apa ya. Jadi petunjuknya supaya nanti bisa jelas melihatnya seperti ini caranya. Jadi teman-teman ketika sudah masuk ke YouTube, jadi klik tanda titik 3 yang di sampingnya silang ini ya, kemudian pilih kualitas video. Nah, setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480 dan 720. Nah, silakan teman-teman pilih yang 360, 480 atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi ini adalah FR yang saya peroleh dari sebelum-sebelumnya. Jadi kita akan ambil yang nomor 1 dan nomor 2. Ya, nomor 1 sampai nomor nomor 1 sampai nomor 4 ya. Tapi nanti saya akan bagi menjadi 2 part ya, karena materinya nanti saya juga akan jelaskan juga contohnya, dan juga nanti saya akan kasih juga pembahasannya seperti itu. Oke, kita langsung masuk dulu. Yang pertama adalah dimensi ideologi Pancasila yang di sini ya. Oke, yang pertama dimensi ideologi Pancasila. Jadi ideologi Pancasila itu sebenarnya ada 3 ya, pendapatnya 3, tetapi nanti ketambahan 1 ya. Nah, ini yang pertama adalah dimensi realita. Dimensi realita adalah nilai-nilai dasar yang tercantum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat. Ingat, kata kuncinya adalah kenyataan hidup. Ini aja yang perlu dihafalkan ya. Nah, kemudian ini adalah tambahan lagi ya. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Nah, ya, jadi intinya atau kata kuncinya kalau realita adalah kehidupan nyata. Itu yang harus dipegang. Kemudian yang kedua adalah dimensi idealisme. Nah, dimensi idealisme adalah kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik. Nah, berarti kata kuncinya adalah masa depan yang lebih baik di sini kata kuncinya. Nah, ya. Jadi kata kuncinya adalah untuk realita adalah kehidupan nyata, kalau idealisme adalah kehidupan di masa depan yang lebih baik, ya, ke arah yang lebih baik intinya. Nah, di sini. Ini saya tulis semua ya supaya nanti penjelasannya lebih matang aja sih. Tapi kata kuncinya, keywordnya adalah sudah tahu ya di sini, masa depan yang lebih baik. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas ya. Jadi fleksibilitas adalah kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Ingat ya, yang namanya fleksibel itu adalah mengikuti perkembangan zaman ya, mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu di sini adalah mengikuti atau menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Itu intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dimensi normatif. Nah, dimensi normatif itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem normatif atau berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Nah, ini kandungannya terdapat pada pembukaan UUD 45 ya, dan juga yang di dalamnya memuat Pancasila. Berarti ini adalah sesuai dengan kaidah dasar negara ataupun yang terdapat pada pembukaan UUD 45. Seperti itu intinya kalau normatif. Baik, kita langsung masuk aja ke pembahasan nomor 1 ya. Nilai-nilai dasar yang tercantum dalam ideologi yang mencerminkan kenyataan hidup di dalam masyarakat, di mana ideologi itu ada pertama kalinya. Hal tersebut termasuk sebagai dimensi ideologi Pancasila apa? A. Realita, B. Idealisme, C. Fleksibilitas, C. Instrumental, atau E. Praksis.
Ya, ingat teman-teman ya, di sini kata kuncinya adalah kenyataan hidup. Berarti sudah bisa ditebak jawabannya adalah yang A. Seperti itu, ya. Jadi di sini realita adalah suatu nilai dasar yang tercantum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup, ya. Seperti itu. Jadi penjelasannya nggak perlu dibaca semuanya, tetapi kata kuncinya saja yang perlu diketahui oleh teman-teman ya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Langsung nomor 2. Pancasila mengandung harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai masyarakat. Hal tersebut merupakan dimensi ideologi Pancasila apa? A. Realita, B. Idealisme, C. Fleksibilitas, D. Instrumental, atau yang E. Praksis. Ya, jawabannya adalah yang B ya, idealisme. Jadi di sini teman-teman, harapan dan cita-cita termasuk pada harapan yang atau masa depan yang lebih baik. Otomatis di sini kata kuncinya atau keywordnya sudah dapat ya. Jadi jawabannya adalah yang E, yang idealisme atau yang B jawabannya. Jadi kata kuncinya saja yang perlu dipelajari di sini, harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Nilai dasar ideologi yang bersumber dari pengalaman masa lalu merupakan pengertian dari dimensi ideologi. A. Realita, B. Idealisme, C. Fleksibilitas, D. Instrumental, atau E. Praksis. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Kembali lagi ke realita, karena di sini adalah pengalaman masa lalu, berarti ini berdasarkan kehidupan nyata. Seperti itu. Pokoknya gampang teman-teman ya, untuk menentukan suatu keyword gitu udah ketemu langsung jawabannya. Oke, lanjut. Kekuatan sebuah ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang terkandung di dalamnya, yaitu A. Dimensi visi, dimensi realita, dan dimensi fleksibilitas. B. Dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Atau C. Dimensi visi, dimensi realita, dimensi idealisme. Atau D. Dimensi ideal, dimensi realita, dan dimensi fleksibilitas. Atau yang E, dimensi visi, dimensi realita, dan dimensi ideal. Ya, berdasarkan 3 dimensi yang di atas sudah diketahui ya, bahwa jawabannya adalah yang B. Sudah jelas banget ya. Jadi realita, idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Ya, kalau yang normatif itu adalah tambahan sebenarnya. Oke, lanjut ya. Alfian menyatakan bahwa Pancasila dapat disebut sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti Pancasila memiliki dimensi apa? A. Dimensi idealitas, B. Dimensi subjektivitas, C. Dimensi realitas, atau D. Dimensi objektivitas, atau yang E. Dimensi normatif. Ya, jawabannya adalah yang D, yang E ya. Jawabannya adalah yang normatif karena di sini disebut sebagai ideologi yang terbuka karena nilai-nilai dianggap baik dan benar oleh masyarakat Indonesia. Nah, nilai-nilai yang dianggap baik dan benar itu adalah tercantum pada pembukaan UUD 45 dan juga terutama pada Pancasila yang pada alinea keempat pembukaan UUD 45 ya. Karena di sini normatif di sini itu adalah berpegang teguh pada norma dan juga kaidah yang berlaku, seperti itu. Jadi teman-teman, di sini jawabannya adalah karena nilai-nilai yang dianggap baik dan benar berarti bersifat normatif ya. Berarti jawabannya yang E, seperti itu. Oke, lanjut ya. Pancasila dapat disebut sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai yang dianggap baik dan benar di kemudian hari oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti Pancasila memiliki dimensi A. Dimensi idealisme, B. Dimensi subjektivitas, C. Dimensi realitas, D. Dimensi objektivitas, atau E. Dimensi normatif. Ya, ingat kata-kata di kemudian hari menjadi lebih baik ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Idealisme ya. Karena di sini dimensi Pancasila adalah mengharapkan agar mengenai masa depan yang lebih baik ya. Walaupun di sini ada kata-kata nilai-nilai yang terkandung baik dan benar, tetapi ada kata-kata di kemudian hari oleh masyarakat Indonesia ya. Berarti di masa yang akan datang. Berarti jawabannya adalah idealisme. Oke, lanjut.
Pancasila dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, hal ini berarti ideologi Pancasila bersifat A. Tertutup, B. Fleksibel, C. Terbuka, D. Terbuka dan fleksibel, atau yang E. Rigid. Ya, jawabannya adalah yang C ya, terbuka. Karena Pancasila itu mengakui adanya keselarasan antara kolektivisme maupun individualisme dan juga memiliki peran untuk tidak membuat rakyat menderita. Kemudian bersifat terbuka terhadap perubahan sosial dan perkembangan zaman. Seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah A. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai. B. Yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Atau yang C. Mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Atau D. Mudah dipengaruhi tanpa ada pemilahan. Atau yang E. Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Ya, jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya, yang mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Di sini bersifat dimensi fleksibilitas ya. Dimensi fleksibilitas. Oke. Nah, terima kasih teman-teman ya. Nanti kita lanjut untuk masuk ke part yang kedua tentang makna sila Pancasila. Buat kalian yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih, tetap jaga sikap kritis kalian kalau misalnya memang ada pembahasan yang kurang ataupun yang salah dalam pembahasan ini. Terima kasih, ketemu lagi di part 2.